Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar microcontroller, di mana tentu teman-teman tahu bahwasanya terdapat banyak macam microcontroller yang kita bisa gunakan. Contohnya juga seperti ini servo motor, lalu ini implementasi servo motornya. Kemudian ketika kita membuat suatu project itu, selain membuat desain projectnya, komponen projectnya, maka kita harus membuat codingannya di software yang khusus untuk menginput pemrograman untuk microcontroller tersebut. Lalu ini penerapan pada industri. Jadi ada pengontrol mesin penutup botol, pengontrol pemanas tungku, pengontrol gerak robot, pengontrol mesin bordir, dan pengontrol utama modem digital dan lain-lain. Jadi ini untuk contoh microcontroller yang diterapkan dalam dunia industri. Lalu ini contoh penerapannya dalam dunia industri, di mana di sini juga terdapat flowchart. Jadi pada dasarnya suatu project, selain kita merangkai microcontrollernya, kita juga harus membuat terlebih dahulu flowchartnya. Flowchart atau proses bagaimana tahap-tahap jalannya microcontroller tersebut. Ini untuk yang case 2-nya. Lalu ini merupakan contoh-contoh berbagai mobil robot. Jadi dengan adanya microcontroller ini dan di zaman modern ini, banyak sekali para ahli-ahli atau ilmuwan yang mengkombinasikan mobil-mobilan tapi berbasis robotik. Ini contohnya juga, ini robot berkaki. Lalu ini ARM robot. Lalu Aecon ini sangat sering digunakan dalam pembuatan microcontroller untuk robot. Lalu kita masuk ke sensor pada robot. Jadi sensor internal itu ada sensor posisi, kecepatan, dan percepatan. Sedangkan untuk sensor eksternalnya yaitu sensor taktil atau berbasis sentuh, sensor gaya, sensor proximity, sensor jarak, sensor vision atau kamera, sensor giro, kompas digital, detektor api. Lalu pada saat membuat suatu alat, kita harus menempatkan di mana ketika alat itu dia akan low atau high level control. Jadi kita harus mengontrol antara kecepatan dan kelambatan suatu alat microcontroller yang kita buat. Ini merupakan contoh-contoh sensor yang sering digunakan dalam pembuatan alat berbasis microcontroller. Lalu ini robot from human. Jadi ini merupakan suatu simulasi para ahli-ahli dalam membuat robot berbasis microcontroller. Ini dia simulasinya. Ini merupakan simulasi tempat kereta duduk ya, yang otomatis jalannya berbasis microcontroller tanpa kita harus mendorong-dorongnya kursi roda ini. Lalu ini untuk networking dan wirelessnya. Wireless juga terdapat beberapa macam seperti pada contohnya ini. Lalu control over SMS. Jadi dalam microcontroller juga kita dapat membuat suatu pesan. Konsep-konsep penting programming robot yaitu artificial intelligence, algoritma genetik, dan neural network. Dimana untuk perangkat minimal untuk belajar microcontroller itu kit system minimum microcontroller plus kabel ISP dengan tipe 89S52 atau VR89S8535 cukup murah. Softwarenya, terus kita
harus mempunyai microcontroller pitch dengan pitch programan software atau lebih mahal. Beberapa buku microcontroller untuk kita pelajari ya. Topik-topik riset bisnis. Di sini ada pengembangan robot pemilihan barang, buah, ikan, daging, dan lain, perancangan robot berkaki dengan microcontroller pitch, dan masih banyak lagi macam-macam riset-riset bisnis yang kita bisa ambil. Sumber informasinya. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya ucapkan dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.